Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah dan bahagia sekali saya Yuli kembali jumpa pada podcast Kemenak Banyuwangi yang merupakan layanan informasi digital untuk lebih dekat dengan masyarakat, khususnya keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik sahabat Kemenak, bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga selalu sehat dan bahagia, selalu bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keberkahan. Baik, sore hari ini telah hadir di studio podcast Kemenak Banyuwangi narasumber kita yaitu Ustadz Ma'ruf Abu Bakar. Beliau adalah salah satu penyuluh non-PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Bisa menjalankan kesempurnaan amin, di bulan amin, Ramadan, amin. Ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah. Baik Ustaz, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu masih seputar Ramadan, yaitu amalan terbaik di bulan Ramadan. Bisa dijelaskan Ustaz? Pasti para pemirsa, para sahabat Kemenak ini menunggu amalan terbaik apa saja di bulan Ramadan yang bisa dikerjakan, yang bisa menambah pahala kita. Panjenengan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdalas salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kemenak yang dirahmati Allah, selamat sore. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi wewenang oleh Allah untuk saling bermuwajahah dan saling mengisi dalam hidup ini. Kembali kepada topik pada sore hari ini, amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan. Dari sekian amalan-amalan terbaik, kami mengambil yang terbaik, yaitu ada 3 poin ya. Di dalam Ramadan inilah, untuk supaya gampang diingat, kalian punya tips. Amalan terbaik Ramadan, perbanyaklah SMS. SMS betul ya, ya. Luar biasa. Biar apa saja itu, gampang diingat-ingat ya. Di Ramadan ini pertama, perbanyaklah ya, perbanyaklah salat sunnah. Salat sunnah. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, perbanyaklah sedekah. Nah, mudah-mudahan dari 3 ini nanti kita jelaskan ya. Perbanyaklah salat sunnat. Ada sebuah hadis yang menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa tegak berdiri mengerjakan salat sunnah di bulan Ramadan dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu bisyafa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Quran dan puasa itu bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwat fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yashfa'ani. Quran itu berkata, ya Rabb, berilah orang ini syafaat kelak karena tiap malam membaca Al-Quran. Puasa juga berkata, ya Rabb, berilah orang yang berpuasa ini karena aku dan menahat syafaatku, berilah kelak syafaat di yaumil qiyamah. Maka kata Rasulullah, dua-duanya bisa memberikan syafaat. Sedang yang ketiga, sedekah. Ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anha. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu afdhali sedaqatin? Qala, Rasulullah menjawab, sedaqatun fi Ramadan. Ya Rasulullah, sedekah paling utama itu sedekah apa? Yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ini dasar-dasarnya kenapa 3 poin tadi menjadi penting, ya. Amalan-amalan yang sangat manfaat, mudah-mudahan bisa mengisi kita di bulan suci Ramadan. Amin, Ya. amin. SMS itu tadi SMS ya, luar perbanyaklah biasa. salat sunnat, ya, perbanyaklah membaca Al-Quran dan perbanyaklah bersedekah. Sedekah atau sedekah. Baik, iya, terima iya. kasih penjelasannya, Ustaz. Izin. Iya. Selanjutnya kami ingin menanyakan, berbicara tadi tentang sedekah atau sedekah, Ustaz. Sekarang ini kan sudah era digital, Betul. gitu kan? Orang sudah tidak asing lagi dengan sosial media. Nah, pertanyaan saya ini, Ustadz, bagaimana ini orang-orang yang suka upload atau mengunggah aktivitas-aktivitas mereka untuk bersedekah, ketika dia sodako atau sedekah itu difoto, di video, lantas diunggah di sosial media, yang katanya ini dia ini syiar begitu, ini salah satu syiar begitu. Namun sebagian orang mengatakan, wah dia pengen ansos, ria dan seterusnya, pengen ratingnya naik begitu kan. Sebagian orang menganggap seperti itu. Nah di sini bisa dijelaskan, Ustadz, seperti apa? Apakah bisa menambah pahala di bulan Ramadan ini, ataukah justru berdosa begitu? Baik. Ramadan ini adalah merupakan madrasatul mutamayyizah. Pendidikan yang sangat istimewa, dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua bernilai pendidikan. Nilai-nilainya sangat luar biasa. Kembali kepada pertanyaan Mbak Yuli tentang sedekah, ya. Sedekah itu mau diumumkan atau tidak diumumkan itu enggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Tergantung pada niat orang itu. Ya. Kalau emang betul-betul niat, kalau memang sekarang eranya digital harus begitu, tafadhol. Kita harus bisa menjaga hati kita sekalian. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga, menjadikan itu riya, jangan dilakukan. Ya. Jadi kita ini harus hati-hati, betul-betul kita introspeksi, apakah amal kita ini akan menjadi rusak atau tidak? Kita sendiri yang tahu. Ya, kita jaga hati kita masing-masing dengan niat apa. Kalau memang betul-betul niatnya karena Allah, orang mengatakan riya nggak bisa. Yang bisa menilai hatinya seseorang hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena eranya sudah memang era digital, Mbak Yuli, kan? Ya kemana-mana harus di-upload gitu ya. Ya silahkan ya, kalau emang itu syiar, mudah-mudahan menambah keyakinan, menambah orang lain menjadi ghirah untuk meniru perbuatan mereka. Tapi kalau sudah niatnya di awalnya nggak bagus, udah tahu tuh nggak bagus, jangan dikerjakan. Berarti kembali lagi kepada niatnya. Niat betul, niatnya sendiri masing-masing. Ini era digital sudah nggak bisa dinafi ya. Iya, sahabat Kemenak, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari Ustadz Ma'ruf. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan juga mungkin yang ada di benak sahabat Kemenak sekalian, juga ada di benak saya ini, Ustadz, begini. Kalau di bulan Ramadan ini pahala setiap amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana dengan perbuatan maksiat atau dosa? Apakah dilipat gandakan juga atau seperti apa? Monggo dijelaskan. Ya, disinilah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu belum lagi berniat baik, baru niat baik saja dihitung pahala oleh Allah. Belum lagi dia berbuat baik. Tapi kalau manusia berniat tidak baik, ya, belum dikerjakan, belum ditulis. Itu Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya dosa itu ya sudah Allah yang tahu. Orang itu dosanya seperti apa. Tapi kalau amal baik manusia itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan biasa saja. Apa Allah dawuh? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik dilipatkan 10. Dilipatkan 10 di bulan biasa.
Di bulan Ramadan dilipat gandakan beratus-ratus kali. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi namun demikian sahabat kemenak yang dirahmati Allah ya, jangan lalu kita berbuat dosa begitu enggak ya. Jadi Allah tuh tahu gerak-gerik hati kita sekalian. Selagi belum dikerjakan dosa itu, niat itu, maka belum ditulis oleh Allah. Baru dikerjakan, ditulis satu. Di bulan Ramadan ini Allah yang tahu. Pahala Ramadan ini enggak ada yang tahu kecuali Allah. Aku sendiri nanti akan mengganjarnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan pertanyaan saya tadi untuk perbuatan maksiat itu tadi, Ustaz? Apakah dosanya dilipat gandakan juga atau bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas itu Allah tidak pernah menyanyiakan ya, hambanya yang bertobat, kemudian apa nih mereka berbuat dosa, ya tetap ditulis. Soal dilipat gandakan tidak itu wewenang Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah disinggung. Tetapi orang yang berbuat baik itu disinggung, akan dilipat gandakan. Namun demikian saya katakan tadi bahwa namun demikian jangan lalu serta-merta kita sering berbuat dosa. Tetap akan ditulis perbuatan dosa itu. Ya. Maka perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Di situ. Ya. Maka ada zikir puasa ini yang lazim yang harus kita lantunkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah ampunilah kami ya Allah yang Maha Pemaaf. Ampuni kami ya Allah. Karena Allah Maha Pemaaf. Maka iman-iman para sahabat kemenak dirahmati Allah. Di dalam awal Ramadan baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu masuk bulan Ramadan itu sering berpidato. Marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Sahabat waktu itu tengok kanan, tengok kiri. Tidak ada orang yang datang, no one comes. Tidak ada orang yang datang. Rasulullah menyebut orang yang mensucikan. Sehingga sahabat bertanya, "Wa mal mutahhiru ya Rasulullah?" Siapa orang yang mensucikan itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutahhiru syahru Ramadhan yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi." Orang yang mensucikan itu adalah bulan suci Ramadan. Ramadan mensucikan kita dari dosa-dosa kita, dari maksiat-maksiat kita. Maka pesan Rasulullah di awal Ramadan, jaga Ramadan mulai dari awal sampai akhir. Kalau ada orang mulai dari Ramadan sampai akhir tidak mendapat ampunan dari Allah, apa kata anak sekarang? Sungguh terlalu. Nah ya, eman. Ini bulan diskon, bulan ampunan, lubernya pahala. Kok disia-siakan? Eman. Ya. Justru di bulan ini maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan di sebelum Ramadan, mohon ampunan di bulan yang Insya Allah. Kalau kita betul-betul man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan ini ikhlas karena Allah, mohon ampunan Allah, mohon ridha Allah, sungguh-sungguh bertaubat, insya Allah diampuni dosa-dosanya ya Allah. Kita ini sekarang ini di Ramadan ini kita ini masuk dalam dunia training, in service training, penataran. Semua ditatar umat yang merasa beriman dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Seperti orang sekolah. Kalau sudah selesai waktunya kita akan mendapat gelar la'allakum tattaqun. Seperti orang wisuda sekolah, dapat gelar kita ini. Tapi kalau ada orang tidak sekolah, tidak kuliah, kok pakai toga, apa kata orang? Wong idian. Ya, orang tidak puasa, ya itu ya. Ya rebutan kadang-kadang kalau sudah mau lebaran. Ya, eman. Begitu Mbak Yuni. Iya, terima kasih. Berikutnya mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari kami, Ustaz. Ya. Mengutip dari surat Az-Zariyat 56 yang isinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, begitu ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, begitu kata Allah. Nah, sifat dasar ubudiyah ini adalah taklif. Ubudiyah atau ibadah adalah taklif atau beban, begitu kan? Dan puasa ini adalah dalam salah satu dari ibadah itu tadi. Berarti ada kategori beban di sana, Ustaz. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana orang yang masuk dalam bulan Ramadan itu dia berpuasa, tapi dia menganggap ini
beban begitu. Dia tidak suka, ini adalah beban begitu Ustaz. Tapi dia tetap puasa karena ini adalah perintah Allah. Tak jalankan aja wes begitu. Ya, ini bagaimana penjelasan agamanya Ustaz? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai abdun apa sebagai makhluk? Kalau kita sebagai abdun, apa yang diperintahkan oleh orang yang membikin, siapa yang menciptakan? Ya kita harus sami'na wa ata'na. Itu. Puasa itu memang berat. Oleh karena itu ada sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa yang senang datang bulan Ramadan, belum lagi berpuasa, haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu artinya apa? Motivasi dalam agama itu penting. Apalagi di dalam agama termasuk puasa Ramadan ini. Puasa ini luar biasa. Tidak makan kurang lebih 14 jam, ditambah lagi nanti sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain, sahur. Itu seperti ibadah berat. Ya. Tapi kalau tidak dilandasi dengan iman, ya abot. Nah, iman inilah yang akan menyeliputi kita sekalian. Begitu ya. Iya, iman ini penting. Maka panggilan orang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, spesial, sangat spesial yang dipanggil ini. Bukan semua orang. Ada orang Islam tidak puasa, kan berarti tidak iman itu. Kategorinya iman. Maka beban berat itu insya Allah akan luntur kalau sudah kita merasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini panggilan. Panggilan. Allah memberikan kewajiban berpuasa ini pasti punya maksud dan tujuan. Secara kesehatan, apa kata Rasulullah? Sumu tasihu. Berpuasalah agar kau menjadi sehat. Ini secara fisik. Secara batiniah, kita akan lebih dekat kepada Allah, akan menjadi orang-orang yang takwa, taat kepada perintah-perintahnya. Begitu Mbak Yuli. Karena ini adalah perintah Allah, jadi baiklah aku kerjakan begitu. Nah, ini derajatnya bagaimana? Apakah dia lebih tinggi Ustadz dengan orang-orang yang kalau datangnya bulan suci Ramadan tadi yang disampaikan oleh Ustadz, dia merasa gembira hatinya, lalu dia dengan bersemangat mengerjakan segala amal ibadah termasuk puasanya begitu. Betul. Yang derajatnya lebih tinggi yang mana? Mereka yang tidak suka di hatinya menganggap adalah puasa itu adalah sebagai beban, tapi karena ini adalah perintah Allah dikerjakan, dengan orang-orang yang memang dia memang suka gitu. Iya. Ini derajatnya lebih tinggi yang mana ini Ustaz? Nah, mohon maaf. Iya, soal derajat mana yang lebih tinggi itu Allah yang punya. Gitu, iya. Tetapi kita berusaha memang melakukan yang terbaik, melakukan terbaik atas panggilan-panggilan ilahi, ya. Di antara amal-amal kita ini kadang-kadang ya ada yang memang harus dipaksa. Ya. Ada yang harus dipaksa, memang harus seperti itu. Ada yang sudah jalan. Maka kita menghadapi orang itu kan ada yang abangan, ada yang tidak gitu ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang abangan? Apakah langsung diperintahkan begitu saja? Needs time and process. Ya, butuh waktu dan proses. Dan insya Allah untuk orang-orang yang baru naik, yang baru semangat, yang baru timbul ghirahnya untuk beriman kepada Allah, insya Allah Allah lebih mungkin ya mengelebihkan orang-orang itu agar lebih mencintai Allah. Ya. Jadi soal derajat mana lebih tinggi, wallahu a'lam bishawab ya. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Terima kasih Ustadz dan sahabat Kemenak, kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa itu tadi ya. Terima kasih kembali Mbak Yuli. Dari Ustadz Ma'ruf, mudah-mudahan acara kita sore hari ini di podcast Kemenak dengan tema amal terbaik di bulan Ramadan, berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan saya rasa cukup di sini podcast Kemenak pada sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Izin Mbak Yuli, terima kasih. Jumpa lagi dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.